Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Peristiwa di Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran terbesar sesudah kemerdekaan yang dilakukan oleh 200.000 penduduk Bandung. Mereka membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung pada tanggal 23 Mei 1946. Peristiwa ini terjadi karena pasukan Inggris yang mulai memasuki kota Bandung. Sejak bulan Oktober 1945, ingin menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Meskipun harus melanggar hasil perundingan dengan Indonesia, tentara sekutu terus berusaha untuk menguasai kota Bandung. Kesepakatan sekutu Inggris dan NICA, Netherlands in the Civil Administration, ini menimbulkan perlawanan heroik dari penduduk dari pemuda pejuang di Bandung, yang akhirnya memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Berikut ini linamasi yang terjadi pada peristiwa di Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung 12 Oktober 1945. Pasukan sekutu Inggris bagian dari Brigade MacDonald dan NICA mendarat di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada awalnya hubungan pasukan Inggris dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tegang. Mereka gencar-gencarnya merebut senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali senjata api milik Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan polisi. Akibat kehadiran sekutu ini terjadilah bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR yang semakin memanas. Ultimatum pertama dari sekutu 24 November 1945. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan terus melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian Bandung Utara, termasuk markas sekutu di Hotel Homan dan Hotel Preanger yang juga diserang oleh para TKR dan pejuang Indonesia. Namun, para pejuang tidak mengindahkan ultimatum yang diberikan sekutu. Hal ini malah menaikkan semangat para pejuang, rakyat, dan pemuda yang tergabung dalam TKR dan badan-badan perjuangan lainnya yang semakin berkobar untuk melawan sekutu. Sejak saat inilah sering terjadi insiden pertempuran besar dan kecil antara pasukan sekutu dan perjuang yang harus berlangsung di Bandung. Jebolnya bendungan Sungai Cikapundung 25 November 1945. Malapetaka lain terjadi di Bandung, yaitu dengan jebolnya bendungan Sungai Cikapundung yang terjadi pada malam hari tanggal 25 November 1945. Jebolnya bendungan ini menimbulkan banjir besar dan menelan ratusan korban dan ribuan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Keadaan Bandung saat ini dimanfaatkan oleh tentara sekutu dan NICA untuk menyerang rakyat yang sedang tertimpa musibah. Akhirnya, kota Bandung terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Tentara sekutu berhasil menduduki daerah Bandung Utara dan Indonesia hanya menduduki Bandung Selatan dengan jalur kereta api sebagai batas wilayah mereka. Sekutu semakin menekan. Sejak kehadiran sekutu dan NICA di Bandung semakin membawa bahaya, ditambah Bandung Utara sudah berhasil dikuasai. Setiap harinya, perang antara pejuang dan sekutu terus terjadi. Pada tanggal 5 Desember 1945, sekutu melancarkan kembali aksinya dengan membordir daerah Lengkong besar. Pada tanggal 21 Desember 1945, pihak Inggris kembali menjatuhkan bom dan rentetan tembakan di Cicadas. Masyarakat Bandung yang sudah banyak kehilangan tempat tinggal akibat jebolnya bendungan Sungai Cikapundung semakin melemah dan tertekan untuk melawan sekutu akibat pemboman ini. Ultimatum kedua, 23 Maret 1946. Pada Januari 1946, pemerintah mengubah nama TKR menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Melihat para pejuang dan TRI semakin melemah, sekutu Inggris dan NICA kembali memberikan ultimatum kepada TRI untuk mundur sejauh 11 km dari pusat kota dalam waktu 24 jam. TRI yang saat itu dipimpin oleh Kolonel A. Nasution yang menjabat sebagai Komandan Divisi 3 menuruti perintah pemerintah Republik Indonesia Pusat melalui Syarifuddin Prawira Negara untuk segera meninggalkan Bandung. Keputusan yang diambil TRI mendapatkan kontra dari markas besar TRI yang bertempat di Yogyakarta. Mereka menginginkan wilayah Bandung tetap dipertahankan dan dijaga meskipun harus mengorbankan nyawa. Akhirnya diambillah keputusan agar rakyat Bandung mundur dan para TRI serta laskar pejuang seperti Laskar Rakyat, Barisan Benteng, Barisan Merah, Laskar Wanita, Siliwangi, pelajar pejuang tetap bertahan dan berjuang untuk mempertahankan Bandung Selatan. Walaupun pada akhirnya para pejuang juga ikut mengungsi karena keadaannya semakin melemah dan tidak memungkinkan untuk melawan musuh. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung 23 Maret 1946. Melihat keadaannya semakin melemah mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus. Keputusan untuk meninggalkan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan yang dihadiri oleh semua barisan perjuangan. Tindakan pembumian hanggusan diusulkan oleh Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung, dan disepakati oleh Kolonel A. Nasution yang menginstruksikan agar seluruh rakyat segera meninggalkan Bandung. Saat itu juga rakyat mengungsi dalam jumlah rombongan besar ke berbagai daerah seperti Soreang, Dayeuh Kolot, Cicalengka, Pangalengan. Mereka semua mengungsi meninggalkan harta benda dan hanya membawa barang seadanya. Rakyat pun mundur dan Bandung siap dikosongkan. Pengosongan yang juga disertai pembakaran kota, rumah-rumah dan gedung-gedung dibakar oleh masyarakat dan para pejuang. Para pejuang Republik Indonesia yang sangat tidak rela jika kotanya diambil oleh pihak musuh dan sebenarnya keputusan untuk mundur sangat menyakiti hati para pejuang. Di tengah-tengah pertempuran hebat para pejuang dan sekutu,
Muncullah sosok pemuda berumur 19 tahun yang bernama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan yang menjalankan misi untuk meledakkan gudang mesiu menggunakan granat tangan, sehingga menjadikan kota Bandung diselimuti oleh api yang berkorban. Peristiwa ini dikenang dengan nama Bandung Lautan Api. Kedua pemuda itu rela mengorbankan nyawa mereka gugur dalam ledakan dahsyat itu demi menjalankan tugas untuk bangsa dan negara agar tidak kembali dijajah. Ribuan warga Bandung lainnya melakukan hal sama. Lebih baik membakar rumah daripada membiarkannya jatuh ke tangan sekutu. Saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu dari ketinggian melihat seperti tautan api karena bendungan terbakar di mana-mana dan asap melambung tinggi. Itulah kronologi dari sejarah peristiwa Bandung Lautan Api yang patut kita kenang. Keberanian dan pengorbanan para pahlawan patut kita apresiasi dan jadikan motivasi untuk terus mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like dan share serta subscribe Halo Edukasi.